Yap, di kesempatan kali ini ada sebuah film yang menceritakan tentang seorang wanita yang sangat mengerikan. Bagaimana kehidupannya? Inilah film yang berjudul Wildcat. London, kota besar yang kini dikuasai oleh dua orang mafia. Pertama, ada Mr. Mahoney, dan kemudian ada Nyonya Fine. Tak hanya itu, geng jalanan bernama Muska juga sedang berkembang dan mengancam eksistensi mereka berdua. Dalam chaosnya kota London, ada seorang wanita mantan pasukan khusus yang terjebak di antara tiga kekuatan besar ini. Cerita dimulai. Suatu pagi, 4 orang sedang dalam perjalanan menuju sebuah tempat. Wanita ini turun dari mobil, kemudian memberikan instruksi pada supir untuk tetap stay di dalam mobil. Setelah menyamakan timer dengan rekannya di jam tangan masing-masing, akhirnya wanita ini bergerak masuk ke dalam gedung. This is Von Jules. Bientôt calzo. Do you speak English? Sure. Mereka berusaha merampok sebuah toko perhiasan. Wanita ini masuk dari depan, dan 2 orang lainnya bersiap untuk masuk lewat jalur lain. Setelah wanita ini berhasil mengelabui penjaga toko dan berhasil masuk, 2 orang lainnya tak lama juga berhasil masuk dengan meledakkan sebuah pintu besi. Setelah berhasil masuk, mereka dengan cepat melakukan aksinya dan berhasil keluar dengan membawa perhiasan bernilai ratusan ribu euro. Tak ada korban jiwa, dan di saat terakhir, mereka sengaja men-trigger alarm untuk memanggil polisi, entah untuk tujuan apa. Cerita kembali ke 10 tahun sebelum aksi itu dimulai. Wanita ini bernama Ada. Ternyata ia dan pria bernama Roman adalah sepasang kekasih. Mereka berdua sempat membicarakan masa depan mereka dengan indah. Namun, takdir berkata lain. Mereka berdebat dan kemudian malah berpisah. We have fun, me and you. Eventually, Ada, that quiet is gonna become so. 10 hari sebelum aksi dimulai, Ada sedang berada di sebuah taman bersama anak kecil tunawicara. Pagi itu, secara tak sengaja, ia bertemu dengan Roman. Setelah bertahun-tahun tak bertemu, akhirnya Ada mengenalkan anak kecil itu sebagai anaknya pada Roman. Sebelumnya, Ada mengajak Roman untuk makan malam di rumahnya. Mereka akhirnya berbincang lagi, dan Roman pulang tak lama setelah itu. Ketika Ada sedang tidur, tiba-tiba rumahnya diserbu oleh segerombol orang. Ada dibungkam, anaknya disandera, dan seorang pria juga ditembak di depannya malam itu. Entah apa yang terjadi. Kemudian penjahat itu bilang untuk menemui Mahoney di sebuah tempat keesokan harinya dan harus membawa uang 500 ribu euro. Ada kemudian dibuat pingsan agar tak melapor polisi. Setelah sadar, keesokan paginya, kejadian ini menjadi jelas. Ada mempunyai seorang adik bernama Edward. Kejadian malam itu terjadi karena Edward mempunyai hutang kepada Mahoney. Karena Mahoney mengetahui latar belakang Ada, ia yakin Edward bisa mendapatkan uang itu dengan bantuan kakaknya yang mantan anggota pasukan khusus. They know about with you I've got half a chance. They know what you are. Getting the cash. I didn't know the money that I owe. Tak menunggu lama, Ada langsung menelpon Roman untuk meminta bantuan. Ia juga meminta Roman membawa senjata berat. Setibanya di rumah Ada, Roman membawa rekan bernama Curtis. Mereka pun langsung membuat sebuah rencana. Dalam rencana kali ini, mereka berniat mengadu domba antara Mahoney dan Nyonya Fine. Mereka berencana merampok sebuah toko perhiasan Nyonya Fine dan membuatnya terlihat seperti Mahoney yang melakukannya. Mereka membuat rencana dengan sangat detail sampai ke penadah bernama Finley dan seorang informan bernama Sia. Setelah rencana sempurna, mereka pun akhirnya melancarkan aksinya dan berhasil. Cerita berlanjut pada 10 menit setelah aksi perampokan. Karena Roman telah membuat janji dengan Finley sebagai penadah di Muscastown,
Akhirnya mereka pun sampai di kota itu. Karena Muscastown dihuni oleh para gangster, perjalanan mereka langsung menemui gesekan. Mereka terlibat baku tembak dengan gangster di kota itu. Karena berpengalaman dalam pertempuran, ada mengusulkan mereka untuk berpencar. Tak lama, mereka berempat berhasil menghabisi para gangster itu. Mereka berhasil selamat dari sergapan dan bergegas meninggalkan tempat itu. Shin beralih ke Nyonya Fine yang sedang menginterogasi karyawan toko perhiasan yang pagi ini dirampok. Ia tak ragu menyingkirkan anak buahnya yang tak cakap memberinya informasi. Sampai akhirnya ia mendapatkan informasi tentang Roman dalam interogasi itu. Exactly. Well, look, I can track him down for you, man. I can track him down. No, wait, no. Setelah berhasil melarikan diri dari Muscastown, ada tiba di rumah teman Curtis yang bernama Galloway. Kemudian Roman langsung menghubungi Finley untuk bertemu. Ada bersiap menemui Sia untuk melanjutkan rencana mereka. Dalam perjalanan menemui Sia, Ada sempat diganggu oleh sekelompok anak muda. Ada memancing mereka ke tempat yang sepi dan menghajar mereka semua dalam sekejap. Roman di tempat lain juga sempat bertarung dengan orang-orang dan berhasil sampai di tempat pertemuan setelahnya. Business in a unique manner. What's with all this cloak and dagger shit? Lalu di tempat Galloway, di mana Curtis dan Edward sedang bersembunyi, mereka diserang oleh tetangganya yang merasa terganggu oleh keributan yang sebelumnya disebabkan oleh Edward yang mempunyai penyakit panic attack. Dengan sigap, Curtis berhasil menghalau orang itu. Ada akhirnya bertemu dengan Sia, tapi karena hubungan di masa lalu mereka kurang baik, mereka bertengkar. Ada sempat terikat dan diserang oleh beberapa anak buah Sia, namun Ada berhasil menang. Kemudian memberitahu Sia bahwa Mahoney lah yang telah merampok toko perhiasan Nyonya Fine. Setelah itu, Ada langsung pergi begitu saja. The move will give him the neutral street support. With less. Fraser Mahoney robbed Mrs. Fine. Karena merasa tak terima, tetangga Galloway kembali menyerang. Kali ini ia membawa senjata dan langsung menembak sang tuan rumah. Hal ini membuat Curtis marah dan menyerang orang yang tadi menembak temannya itu dengan senjata berat. Namun di sini Curtis juga tertembak dan nyawanya tak selamat. Di tempat lain, Roman berhasil bertemu dengan Finley, sang penadah. Tapi mereka dibuntuti oleh anak buah Nyonya Fine dan diserang dengan hujan tembakan. Roman membalas mereka dan tak lama ia berhasil mengalahkan orang-orang itu. Setelah kembali ke rumah Galloway, Ada tahu bahwa keadaan rumah itu kacau. Ia melihat Curtis yang sudah tak bernyawa dan menemukan adiknya yang sedang panik di sebuah kamar. Namun karena berniat melindungi kakaknya, Edward tertembak oleh tetangga Galloway yang ternyata masih sadar. Ia pun akhirnya dihabisi oleh Ada tak lama kemudian. Karena adiknya telah tiada, Ada merasa terpukul. Namun setibanya Roman, ia menjadi tenang. To the best. And he used to say, yeah, that's right. He called you a wildcat. You remember that? And women that stand beside you, you keep them burning. No matter what. Beralih keesokan paginya, Nyonya Fine mendatangi Sia untuk menanyakan sebuah informasi. Tapi sepertinya tak berjalan baik. This in my city. You really flatter me, Mrs. Fine.
You've walked a remarkable. Settle the bill. Hello, sweetheart. Setelah mematangkan rencananya, Ada dan Roman akhirnya pergi menemui Mahoney. Ada masuk sendiri untuk menemui Mahoney. Ada menanyakan anaknya, namun ia tak kunjung mendapat jawaban. Ia marah sampai memukul meja. Didn't matter what she looked like. I've got what you want. Bring me my daughter right now. Taught her a lesson. I've got $500,000 cash. Have a deal. Setelahnya, anak buah Mahoney membawa sebuah kotak. Ada sempat syok, namun setelah ia membuka kotak itu, ia menemui bahwa itu adalah Shia yang telah tiada. Situasi berbalik ke arah Ada setelah Nyonya Fine datang dan tahu kalau ini adalah rekayasanya untuk mengadu domba dengan Mahoney. Namun karena Ada adalah mantan agen pasukan khusus, ia kembali berhasil memegang kendali. Dengan bantuan Roman, Ada berhasil menyudutkan Mahoney dan Nyonya Fine sekaligus dengan menggunakan sebuah bom. The day has never been more apt. Understand this. Karena merasa tersudut, akhirnya Mahoney menyerahkan anak Ada. Kemudian mereka bergegas keluar. Keributan antara Mahoney dan Nyonya Fine sempat kembali terjadi. Baru saja keluar, Ada dan Roman disambut dengan tembakan. Ternyata tempat pertemuan itu juga akan diserbu oleh gangster Muskas. Terjadi baku tembak yang intens, dan merasa mengancam nyawa anaknya, Ada memutuskan untuk meledakkan tempat itu. Terjadilah ledakan yang luar biasa hebat. Karena mereka sempat berlindung, akhirnya Ada, anaknya, dan Roman berhasil selamat. Film pun berakhir. Dari film ini, hanya ada satu pesan yang bisa dipetik. Janganlah berhutang kalau nggak sanggup ngebayar. Merepotkan semua orang. Baiklah, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe. Cheers!